Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ainuriyah, kemudian Hana Sabila, Istri Rahmi Syafari, dan Kris Egawati. Kami akan menyampaikan materi tentang ultrastruktur sel. Nah, di sini kami akan membahas tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian akan membahas tentang organel-organel sel. Langsung saja kita mulai untuk pembahasan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk dapat memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan pertama, yaitu mengenai ultrastruktur sel. Ultrastruktur adalah struktur yang tampak dengan menggunakan ME, yaitu mikroskop elektron. Nah, dengan mengamati sel secara ultrastruktur, kita dapat membedakan adanya berbagai macam organel-organel sel. Kemudian untuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Seperti yang kita pelajari sebelumnya pada semester 1 yang lalu, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, sudah dipastikan bahwa pada sel tumbuhan dan sel hewan ini terdapat perbedaan. Ada organel-organel sel yang mungkin saja hanya dimiliki oleh sel hewan, namun tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, begitupun sebaliknya. Nah, di sini terdapat gambar, ada dua jenis gambar. Yang di sebelah kiri adalah gambar sel hewan dan yang sebelah kanan adalah sel tumbuhan. Nah, di sini juga terdapat tabel di mana dinding sel itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan. Kemudian plastida dimiliki oleh sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan. Berbeda dengan sentriol, sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan namun tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Untuk vakuola sendiri itu dimiliki oleh keduanya, namun perbedaannya itu terdapat pada segi ukuran. Untuk vakuola yang ada di sel tumbuhan itu berukuran besar, namun vakuola yang terdapat pada sel hewan itu berukuran kecil. Nah, untuk lisosom hanya terdapat pada sel hewan, namun tidak terdapat pada sel tumbuhan. Nah, untuk glikosom itu terdapat hanya pada sel tumbuhan dan tidak terdapat pada sel hewan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai dinding sel. Dinding sel merupakan sel tumbuhan bagian luar yang tersusun dari selulosa atau zat kayu. Tebalnya itu sekitar 1-10 mikron atau setara sekitar dengan 100 sampai 1000 kali lebih tebal daripada membran sel. Pertumbuhan dinding sel sendiri itu dimulai dari dinding primer, kemudian dinding sekunder. Nah, dinding primer terbentuk terlebih dahulu, kemudian dinding sekunder itu melapisi bagian dalam dari dinding primer. Seperti yang dapat rekan-rekan lihat di gambar, dinding primer itu warna merah ya, terdapat di lapisan paling luar, kemudian dilapisi lagi di bagian dalamnya oleh dinding sel sekunder. Kemudian saya akan membahas mengenai membran plasma atau plasmalema atau yang kita sebut membran sel. Membran sel merupakan bagian luar dari sel hewan yang membatasi isi dalam sel dengan lingkungan sekitar. Nah, membran sel ini memiliki sifat permeabilitas selektif, yaitu di mana zat-zat itu akan lebih mudah untuk menembus membran dibanding dengan zat-zat yang lain. Nah, untuk bahan utama penyusun dari membran sel itu terdiri dari 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lipid. Lipid yang paling melimpah dalam membran sel itu disebut dengan fosfolipid. Selain itu juga membran sel memiliki fungsi sebagai tempat transportasi zat, yaitu tempat di mana harus dimasukkan dan dikeluarkannya suatu zat dari sel. Nah, dalam
transportasi zat ini terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama adalah difusi. Difusi merupakan perpindahan zat yang berkonsentrasi tinggi ke zat yang berkonsentrasi rendah. Contohnya yaitu pertukaran O2 dan CO2 pada alveolus pada saat proses pernapasan pada hewan. Kemudian difusi berfasilitas, yaitu difusi di mana prosesnya itu dipermudah atau difasilitasi oleh protein membran. Yang ketiga yaitu osmosis, yaitu perpindahan dari zat yang berkonsentrasi rendah ke zat yang berkonsentrasi tinggi. Dan yang terakhir adalah transport aktif, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pompa ion, yang kedua adalah kontranspor, dan yang ketiga adalah sitosis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini yang berarti jala-jala dalam plasma yang mempelajari organel ini baru berkembang setelah Porter melihatnya dengan mikroskop elektron yang dapat jelas diamati bahwa retikulum endoplasma merupakan saluran lapisan berjajar dan membrannya terdiri dari 2 lapis yang dinamakan unit membran. Nah, teman-teman bisa melihat gambar retikulum endoplasma. Pada membrannya itu ada yang ditempeli banyak ribosom dan mempunyai tekstur kasar, dan permukaannya itu terdapat bintik-bintik pada ribosom dinamakan retikulum endoplasma kasar, sedangkan yang tidak ditempeli oleh ribosom dan tidak ada bintik-bintik pada ribosomnya dikenal dengan nama retikulum endoplasma halus. Antara retikulum endoplasma kasar dengan retikulum endoplasma halus ini itu saling berhubungan pada beberapa tempat untuk melakukan kerjasama dalam melakukan aktivitas sel. Nah, di sini ada beberapa fungsi retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar. Yang pertama ada sintesis protein yang akan disekresi, yang kedua ada sintesis glikogen atau polisakarida, dan yang ketiga ada glikosilasi protein tertentu yang sudah disintesa, dan yang keempat ada sintesis lemak. Selanjutnya ada retikulum endoplasma halus. Fungsinya yang pertama ada sintesa protein yang tidak disekresi, yang kedua ada sintesis steroid pada kelenjar buntu, yang ketiga ada metabolisme dan transport lemak dan zat yang terlarut dalam lemak, yang keempat ada metabolisme glikogen, yang kelima ada detoksifikasi obat, yang keenam ada bekerja sama dengan retikulum endoplasma kasar yang mensintesa antibodi. Selanjutnya ialah ada pembahasan mengenai ribosom. Nah, ribosom ini pertama kali diteliti oleh George Emil Palade pertengahan tahun 1950, ilmuwan asal Romania dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, kata ribosom ini sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1958 oleh Richard Robert. Ribosom ini berasal dari bahasa Yunani yaitu badan dan asam ribonukleat atau ribonukleat asid. Ribosom ini terdapat di dalam sel, baik sel prokarion maupun sel eukarion. Teman-teman bisa melihat pada gambar bahwa ribosom ini ialah organel sel yang bentuknya kecil berupa butiran nukleoprotein. Di dalam sel eukariotik, ribosom mempunyai bentuk bulat dengan ukuran diameter 25 nanometer, dan pada sel prokariotik, diameter ribosom ini lebih kecil lagi. Ribosom ini tersusun atas subunit besar dan ada subunit kecil, berisi RNA ribosom dan protein di dalamnya.
Untuk fungsi utama ribosom adalah sebagai tempat sintesis protein yang selanjutnya digunakan untuk pertumbuhan, perkembangbiakan, atau perbaikan sel yang rusak. Pada permukaan ribosom ini, butiran nukleoprotein memiliki dua letak persebaran. Yang pertama ada ribosom bebas, yaitu butiran nukleoprotein yang tersebar bebas pada sitoplasma. Nah, ribosom bebas ini berperan dalam proses sintesis enzim. Enzim yang dihasilkan ini berfungsi menjadi katalisator di dalam cairan sitosol. Yang kedua ada ribosom terikat, yaitu butiran nukleoprotein yang menempel pada permukaan retikulum endoplasma. Ribosom terikat berguna dalam sintesis protein. Selanjutnya mengenai pembahasan badan Golgi atau yang biasa disebut dengan aparatus Golgi. Nah, badan Golgi atau dengan nama lain seperti aparatus Golgi, kompleks Golgi, dan vesikula Golgi adalah organel sel yang bermembran mirip retikulum endoplasma yang ditemukan pertama kali oleh Samilio Golgi pada tahun 1898. Badan Golgi adalah organel yang tampak seperti tumpukan beberapa kantung yang bermembran dengan bentuk pipih. Untuk fungsi badan Golgi ini, yang pertama ada pembentuk kantung vesikula untuk sekresi, dan yang kedua ada membentuk membran plasma, dan yang ketiga ada membentuk dinding sel tumbuhan. Badan Golgi atau aparatus Golgi ini banyak dijumpai pada semua sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, aparatus Golgi ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada sisterna, merupakan bangunan dasar yang menjadi ciri aparatus Golgi, yang terdiri dari sekitar 5 lempeng sisterna yang sejajar melengkung yang berbentuk piala. Tiap sisterna berupa kantung gepeng tertekuk. Bagian tepi tiap sisterna biasanya menggembung dan berlobang-lobang. Di bagian tepi itu ada pembuluh yang menghubungkan semua sisterna sesamanya. Daerah tepi itu juga memiliki tonjolan yang akan cepat membentuk vesikula atau mungkin juga dapat membentuk sisterna baru. Yang kedua ada vesikula. Nah, bagian vesikula ini terdapat di bawah atau sebelah ke dalam sel. Bagian sisterna yang terdiri dari banyak gelembung serta memiliki warna yang terang. Vesikula tumbuh dari retikulum endoplasma. Selanjutnya ada vakuola. Bagian ini berada di bagian atas atau sebelah puncak yang terdiri dari banyak gelembung. Vakuola berisi bahan sekresi atau getahan. Sisterna, bagian atas akan pecah dan membentuk vakuola. Bahan sekresi dalam vakuola ini disekresi dengan cara ekositosis. Selanjutnya, pembahasan mengenai lisosom. Nah, lisosom ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Christian de Duve yang meneliti tentang organel lisosom. Lisosom berasal dari katalisis, pemisahan, pembelahan, dan soma tubuh. Adalah badan berbentuk bulat seperti kantong kecil dengan diameter 1,5 mikron. Lisosom dihasilkan oleh badan Golgi yang berasal dari vesikula badan Golgi yang lepas dan tersebar di sitoplasma dalam jumlah besar. Lisosom terdapat hampir pada semua sel eukariotik. Sel eukariotik ini ialah sel yang mempunyai membran, contohnya sel hewan dan sel tumbuhan. Di dalam lisosom terdapat 50 enzim dan kebanyakan adalah enzim hidrolitik yang bersifat asam. Di dalam gambar struktur lisosom dikelilingi oleh membran yang terdiri dari fosfolipid yang memisahkan interior lisosom dari lingkungan eksternal membran. Fosfolipid adalah molekul seluler yang sama yang membentuk membran sel yang mengelilingi semua sel. Nah, untuk fungsi dari lisosom sendiri ialah yang pertama, mencerna substansi yang diambil secara endositosis. Nah, apa sih endositosis ini? Ialah pemasukan makromolekul dari luar sel ke dalam sel melalui mekanisme misalnya pada sel darah putih yang memakan bakteri. Yang kedua ada autofagosit, ialah suatu proses peleburan struktur-struktur yang tidak dikehendaki di dalam sel, misalnya penghancuran organel lain yang sudah tidak berfungsi lagi. Yang ketiga ada eksositosis, merupakan proses transfer molekul yang berukuran besar melewati membran plasma.
Caranya dengan penggabungan vesikola dan membran plasma, misalnya itu pergantian tulang hewan yang semula rawan menjadi keras. Dan yang terakhir ada autolisis, yaitu penghancuran diri sel dengan cara membebaskan semua isi lisosom di dalam sel. Misalnya, penghancuran ekor pada kecobong pada waktu menginjak dewasa dengan cara menyerap kembali ekornya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai mitokondria. Nah, nama mitokondria ini pertama kali diberikan oleh Carl Benda pada tahun 1898. Kemudian pada tahun 1934, Bensley dan Horst dapat mengisolasi organel ini dan dianalisa komposisi kimianya. Nah, mitokondria ini sering dijuluki sebagai the power of house, jadi merupakan penghasil energi dari suatu sel melalui proses respirasi atau oksidasi sel itu sendiri. Nah, karena mitokondria ini menghasilkan energi, mitokondria ini sering dijuluki sebagai the power of house. Nah, mitokondria ini dibatasi oleh dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Pada membran dalam terdapat lapisan yang disebut krista berfungsi untuk menambah luas daerah permukaan membran. Dan ruang yang terdapat di antara krista mitokondria ini disebut dengan matriks. Berisi senyawa-senyawa seperti RNA, DNA, dan protein. Selanjutnya ada plastida. Nah, plastida ini hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Plastida ini terdiri dari dua lapisan membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Nah, pada membran dalam ini mengandung pigmen klorofil. Berarti di sini terjadi proses fotosintesis. Nah, plastida ini bentuknya sangat bervariasi, terbagi menjadi kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Nah, kloroplas ini berarti dia mengandung pigmen warna hijau. Sedangkan kromoplas mengandung pigmen lain. Jadi pigmen pada tumbuhan itu macam-macam. Ada pigmen yang berwarna biru disebut vicocyanin, ada phycoerythrin, ada phycoxanthin, dan lain-lain. Dan ada juga leukoplas yang tidak memiliki pigmen. Contohnya amiloplas yang menghasilkan amilum, proteoplas yang menghasilkan protein, dan satu lagi lipidoplas yang menghasilkan lipid. Nah, kemudian sentriol atau sentrosom. Ini merupakan organel yang hanya terdapat pada sel hewan saja. Perlu diketahui bahwa sentrosom ini mempunyai dua sentriol. Setiap satu sentriol mempunyai 9 triplet mikrotubulus. Nah, jika satu sentriol ini dipotong secara melintang, maka akan nampak seperti sayatan, penampakannya seperti bintang. Nah, setiap ujung yang meruncing ini berjumlah 9, artinya satu sentriol itu mengandung atau terdapat 9 buah triplet mikrotubulus ini. Seperti itu. Kemudian ada vakuola. Nah, di sini kurang lebih seperti ini gambar vakuolanya yang terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, vakuola di sini berbentuk cairan, di mana di dalamnya terdapat berbagai zat terlarut seperti enzim, lipid, dan alkaloid yang umumnya hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Juga terdapat garam mineral, ada zat yang bersifat asam, dan juga ada zat yang bersifat basa. Nah, vakuola ini sendiri dilihat dari fungsinya berperan dalam menyimpan zat makanan, baik berupa glukosa atau garam mineral. Dan juga vakuola ini dibedakan menjadi vakuola kontraktil dan vakuola non-kontraktil. Vakuola non-kontraktil ini berfungsi dalam osmoregulator, yaitu berperan dalam mengatur nilai osmotik di dalam sel. Sedangkan vakuola non-kontraktil ini sering disebut sebagai vakuola makanan.
fungsinya untuk mencerna makanan dan selanjutnya hasil pencernaan ini diedarkan ke seluruh tubuh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mikrofilamen ini terdiri atas protein yang disebut aktin. Nah, protein ini tersusun atas protein aktin dan protein miosin. Mikrofilamen ini juga berfungsi sebagai rangka sel atau sitoskeleton dan berperan dalam proses endositosis dan eksositosis serta kontraksi otot. Selanjutnya pertautan sel. Nah, ada 3 jenis pertautan sel. Yang pertama yaitu desmosom. Nah, desmosom ini merupakan atau terdiri dari sel yang berupa kepingan bentuk cakram yang membentuk setangkup. Desmosom ini terdapat pada sel otot jantung dan juga kulit. Nah, di sini ada 3 jenis desmosom. Yang pertama macula adherens, dan yang kedua zonula adherens, dan yang ketiga fascia adherens. Nah, macula adherens itu merupakan sitoplasma maksudnya pada 11 sitoplasma yang mengandung kepingan padat. Nah, celah interseluler 20-30 nanometer, kemudian mengandung bahan perekat mengkilap. Kemudian untuk zonula adherens membentuk semacam pita tipis membelit sel. Sedangkan untuk fascia adherens ini juga membentuk semacam pita tetapi lebar dan juga membelit sel. Macula adherens ini bertindak pasif menggunakan tenaga mekanis seperti benturan dan tekanan. Kemudian untuk zonula adherens dan fascia adherens ini bertindak aktif untuk pergerakan sel tetangga. Nah, kemudian macam dari pertautan sel yang kedua yaitu tight junction. Nah, bentuknya itu seperti pita, kemudian sangat ketat dan rapat. Nah, ini disebut sebagai zona oscillans. Beberapa pita yang bersatu disebut fascia occludens. Nah, kemudian untuk fungsinya sendiri yaitu yang pertama sebagai rintangan merembesnya zat molekul besar dari ruangan puncak sel ke dasarnya lewat celah interseluler atau disebut juga sebagai barir permeabilitas. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menciptakan potensi listrik. Dan fungsi yang ketiga yaitu merekat sel bertetangga agar kukuh pada tempatnya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu gap junction. Nah, di sini pertautannya antara sel bertenaga terdiri dari sepasang kepingan beratus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisegawati di sini akan memaparkan tentang inti sel atau nukleus. Nah, jadi inti sel ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu selaput inti. Nah, selaput inti ini terdiri dari 2 lapisan unit membran. Di antara 2 lapisan unit membran ini terdapat ruang antara membran. Nah, disebut perinuklear cisterne. Kemudian bagian yang kedua yaitu nukleoplasma atau disebut juga karyoplasma. Nah, di sini terdapat kromatin, kemudian nukleolus, ada protein, ada enzim, ion, dan metabolit. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kromatin. Nah, di sini terdapat gen yang membawa sifat keturunan. Nah, kemudian untuk fungsi dari inti sel ini atau nukleus yaitu yang pertama mengontrol dan menghasilkan zat untuk metabolisme. Kemudian mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, kemudian berisi bahan genetis atau hereditas, memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein, kemudian tempat sintesis ribosom, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA. Nah, selanjutnya yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus ini merupakan organel sel yang berbentuk silinder atau tabung dan tidak bercabang-cabang.
Nah, mikrotubulus ini tersusun atas molekul-molekul protein tubulin yang terangkai dalam susunan heliks atau terpilih membentuk dinding silinder berongga. Nah, mikrotubulus ini bersifat kaku sebagai kerangka sel atau disebut juga sitoskeleton yang memelihara bentuk sel agar tetap. Kemudian, mikrotubulus ini merupakan protein yang berbentuk mikrotubulin, disebut tubulin. Nah, tubulin ini terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama alfa tubulin dan yang kedua beta tubulin. Kemudian, mikrotubulus ini berfungsi untuk membantu transportasi zat. Kemudian, komponen utama penyusun silia, flagel, sentriol, serta benang-benang spindle selama pembelahan sel. Nah, selanjutnya yaitu mikrofilamen. Mikrofilamen bertenaga terdiri dari sepasang kepingan beratus-ratus unit kecil yang disebut butiran dengan bentuk poligonal. Fungsi dari gap junction ini yang pertama yaitu untuk komunikasi antar sel tetangga, kemudian lewat ion dan metabolit. Yang ketiga untuk mengalirkan rangsangan yang berupa aksi potensial. Kemudian yang keempat sebagai koordinasi gerakan dan aktivitas, dan yang kelima lewat zat indikator. Cukup sekian dari pembahasan kami, tetapi sebelumnya mungkin di sini agar lebih jelasnya lagi ditampilkan gambar dari 3 jenis pertautan sel. Nah, di sana ada tight junction, kemudian ada desmosom dan gap junction. Nah, sekian pemaparan dari kami dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan apabila ada yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.